Avatar standar Clue. Bersama program Clue, satu set avatar standar diunduh ke komputer. Avatar berubah dari satu versi ke versi lainnya. Avatar standar terletak di folder avatar perpustakaan kita. Juga di perpustakaan terdapat folder hanger. Ini adalah avatar gantungan baju. Mari kita buka folder avatar. Di sini kita melihat subfolder dengan berbagai jenis avatar. Female V2 adalah avatar wanita. Kids V1 adalah anak-anak. Male V2 adalah laki-laki. Dan folder 3D Shape dengan avatar untuk tas dan aksesoris. Jika Anda memiliki versi program yang berbeda, maka set folder dengan avatar mungkin berbeda dari ini. Mari kita lihat pekerjaan dengan avatar menggunakan contoh wanita. Kita buka folder Female V2. V2 ini berarti versi 2. Avatar versi ini relevan saat mereka terus berkembang. Di versi program sebelumnya mungkin ada folder dengan avatar versi lain. Misalnya V1, seperti avatar anak-anak. Avatar ada di folder dan kita melihatnya di perpustakaan dalam bentuk sosok. Pada setiap folder avatar, selain avatar itu sendiri ada juga subfolder yang bisa kita gunakan untuk mempersonalisasi avatar untuk proyek kita. Folder arrangement. Di sini ada file dengan informasi tentang titik letak detail di sekitar avatar. Avatar atau modular, folder dengan avatar khusus untuk mode modular configuration. Hair, gaya rambut. Motion, animasi. Pose, pose. Shoes, sepatu. Size, ini adalah ukuran. Tekstur, tekstur kulit. Jika Anda memilih avatar dari beberapa jenis, maka perlu menggunakan penyesuaian di folder. Misalnya, untuk avatar wanita, file dari avatar pria tidak akan berfungsi. Avatar wanita dan pria yang berada di folder yang sama hanya berbeda dalam data eksternal, yaitu warna kulit dan bentuk wajah. Kerangka dan bentuk tubuh mereka sama. Sehingga Anda dapat memilih salah satu avatar versi ini tergantung pada preferensi kesukaan Anda atau preferensi pelanggan Anda. Untuk avatar anak-anak, situasinya sedikit berbeda. Avatar anak-anak dibedakan berdasarkan usia. Ada avatar berusia 2-6 tahun dan 6-18 bulan. Ini adalah avatar unisex. Dan ada juga avatar berusia 7-20 tahun. Secara terpisah sesuai untuk anak perempuan dan laki-laki. Di sini kita memilih usia dan jenis kelamin yang cocok. Saya kembali ke folder dengan avatar wanita. Untuk menambahkan avatar dari perpustakaan ke proyek, klik 2 kali dengan tombol kiri mouse pada filenya. Dan avatar berada di ruang kerja. Kita juga bisa menggunakan tombol kanan mouse dan fungsi Add to Workspace atau menambahkan jendela kerja. Cara lain adalah dengan mengambil file avatar dengan tombol kiri dan menyeretnya ke jendela 3D. Anda juga dapat membuka avatar dari menu File, Open, Avatar, dan menemukannya di komputer Anda. Avatar kita muncul di jendela 3D, dan bayangannya diproyeksikan di jendela 2D. Avatar diunduh dalam pose yang paling nyaman untuk bekerja dengan produk, dan dalam ukuran standar Clue. Avatar akan ditempatkan di tengah ruang kerja dengan kaki di tanah, yang levelnya ditunjukkan oleh jaring. Kapanpun selama mengerjakan proyek, kita dapat mengubah avatar. Ini dapat dilakukan hanya dengan membuka avatar baru dengan cara yang ditulis sebelumnya. Lalu di jendela pengaturan, pilih Open. Saya menyeret avatar ke ruang kerja. Saya mengawasi agar pengubahannya ada pada Open. Dan menekan OK. Dalam hal ini, avatar berubah. Kita juga dapat menghapus avatar yang saat ini kita miliki di ruang kerja dan membuka yang lain sebagai gantinya. Saya akan tekan Delete di keyboard dan mengunduh avatar baru. Untuk menghapus avatar, kita juga dapat memilihnya dengan tombol kanan mouse dan klik Delete Avatar atau Delete All Avatar jika kita memiliki lebih dari satu. Dan setelah itu kita bisa membuka avatar baru. Juga dimungkinkan untuk menambahkan dan menggunakan beberapa avatar.
Jika Anda memiliki ide untuk merencanakan presentasi dengan beberapa avatar, maka saya sangat merekomendasikan untuk bekerja dengan setiap avatar dalam proyek yang terpisah. Mengenakan pakaian mereka dalam proyek terpisah dan hanya pada tahap kesiapan penuh untuk rendering. Akan mungkin untuk menyatukan dua proyek dalam satu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa avatar dan banyak produk dalam satu proyek dapat sangat memperlambat operasi komputer dan menyebabkan kesalahan dalam program. Namun jika Anda perlu menambahkan satu avatar lagi ke proyek, tambahkan itu hampir sama dengan yang pertama. Saya akan menambahkan avatar pria. Kita dapat mengklik dua kali dengan tombol kiri mouse atau menyeret avatar kita ke jendela 3D. Atau menggunakan Add to Workspace. Tetapi perhatikan agar pengubah kita disetel ke Add atau tambah dan bukan ke Open. Kita juga bisa memilih dari menu utama file Add Avatar. Menemukannya di komputer, kita tekan Open dan dalam pengaturan kita periksa bahwa itu sedikit ada pada Add. Saya juga perlu memperhatikan pengaturan translation. Ini adalah koordinat letak avatar yang ditambahkan. Jika semua koordinat di-setel ke 0, maka avatar kedua akan ditambahkan ke tempat yang sama di mana kita sudah memiliki yang pertama, yaitu di tengah. Untuk memposisikan avatar kedua dengan jarak dari yang pertama, kita perlu mengatur pergeseran di sepanjang sumbu. Di sumbu X agar posisi ke kiri atau ke kanan dari avatar kita. Di sumbu Z untuk letak di depan atau di belakang. Dan sumbu Y untuk bergerak ke atas dan ke bawah. Jarak diatur sesuka hati dan tergantung pada pose. Semakin lebar rentangan tangan avatar, semakin baik untuk mengatur pergeseran. Untuk menambahkan avatar kedua sedemikian rupa sehingga ia terletak di sebelah kiri dan sedikit lebih dekat dengan kita. Jika saya tidak mengatur pergeseran di sepanjang sumbu Z, yaitu jika saya tidak memindahkannya ke depan, maka tangan avatar saya akan berpotongan dengan pose ini. Segera setelah menambahkan avatar kedua, padanya ada gizmo, yang dengannya kita dapat memindahkan avatar sebagai tambahan jika diperlukan. Jika saya membatalkan pilihan avatar ini, maka gizmo akan hilang dan pemindahan avatar hanya mungkin dalam mode pengeditan kerangka. Kita akan mempelajari ini lebih lanjut. Terdapat fitur untuk memindahkan avatar ke pusat jaring kita, ruang kerja kita, meletakkannya di tanah, dan jika karena alasan tertentu ia tidak ada di sana, misalnya saya akan menghapus avatar sentral yang pertama, tapi avatar kedua saya pindahkan di tengah, klik kanan padanya dan pilih Move Avatar to Center memindahkan avatar ke tengah. Kita juga dapat memilih Move Avatar to Ground ke tanah. Jika sesuatu sudah dikenakan pada avatar, dalam hal ini perlu memilih Move All Avatars and Garments to Center atau to Ground agar ia berpindah bersama produk. Saya pikir Anda sudah mengerti bahwa kita dapat memilih tampilan avatar langsung sejak awal ketika kita mengunduhnya ke dalam proyek, atau kita bisa mengganti avatar jika untuk beberapa alasan kita ingin melakukannya. Tetapi di Glow ada fitur untuk mengubah dengan cepat tampilan ke yang lain setelah pengunduhan avatar di jendela 3D. Untuk ini, di parameter avatar di bagian body styling, skin style dari daftar, kita dapat memilih avatar lain dan tampilannya otomatis berubah. Tentu saja itu berfungsi dalam jenis avatar yang sama. Saya akan mengunduh avatar wanita alih-alih pria. Dan avatar ini juga memiliki fitur seperti ini. Pilih penampilan dari daftar. Jadi kita bisa mengubah tampilan hanya untuk avatar versi 2. Jika perlu, kita dapat mengubah gaya rambut dengan avatar kita. Untuk ini kita perlu masuk ke folder Hair untuk versi avatar ini dan klik dua kali tombol kiri mouse pada file gaya rambut. Dan gaya rambut berubah. Pilihan lain adalah menyeret file gaya rambut ke jendela 3D. Juga dimungkinkan untuk membuka gaya rambut dari New File, Open, Hair atau Shoes,
dan temukan file di komputer kita. Rambut dengan semua juga bisa dihilangkan. Dengan cara kita pilih mereka, tombol kanan mouse delete hair atau shoes menghilangkan rambut atau sepatu. Dan kita mendapatkan avatar tanpa rambut, saya akan menambahkan beberapa gaya rambut lagi. Tergantung pada gambar yang kita visualisasikan, kita dapat memilih sepatu dari set standar dari folder shoes. Di folder standar untuk wanita, kita memiliki sepatu dengan tumit tinggi dan rendah. Avatar wanita secara default diunduh ke dalam proyek dengan tumit tinggi. Untuk mengganti sepatu, klik 2 kali pada file sepatu dengan tombol kiri mouse, atau kita bisa menyeret ke jendela 3D. Buka menu file menggunakan Open Hair atau Shoes. Saat kita mengenakan pada avatar sepatu hak rendah, posisi kaki secara otomatis berubah sesuai dengan sepatu hak rendah. Dan sebaliknya, jika perlu, kita dapat melepas sepatu. Untuk melakukannya, pilih sepatu, klik kanan delete hair atau shoes, dan juga untuk kaki kedua. Saya mendapat avatar tanpa sepatu, dan saya akan meletakkannya di lantai juga, karena ada jarak setelah melepas sepatu. Move avatar to ground, dan kemudian jika perlu Anda dapat mengunduh ulang sepatu, menerapkan file, dan dalam kasus seperti ini, agar avatar tidak lagi berada di tanah, dalam hal ini ia sedikit ke bawah. Jadi saya meletakkannya di sana sehingga bagian bawah avatar berada di tanah. Kita dapat mengubah tampilan avatar dengan mengubah tekstur yang diterapkan pada permukaan tubuh avatar kita. Bagian tubuh yang berbeda memiliki teksturnya sendiri, yang dirancang khusus untuk bentuknya. Kaki memiliki tekstur sendiri, pada tubuh juga terpisah. Tekstur terpisah untuk tangan, wajah, tekstur juga terpisah untuk rambut dan sepatu. Di folder tekstur ada tambahan file tekstur kulit tanpa pakaian untuk setiap avatar, yang dapat digunakan dalam pengembangan produk seperti pakaian, pakaian renang, dan sejenisnya. Namun ada juga tekstur dengan warna pakaian yang berbeda. Pada kita ditawarkan pilihan dengan pakaian berwarna kulit dan hitam. Tekstur ini hanya diterapkan pada tubuh avatar kita. Untuk menerapkan tekstur seperti ini, kita harus memilih tubuh avatar, tetapi tidak semua, namun hanya bagian tengahnya. Lalu kita tarik gambarnya dengan kulit tanpa pakaian, misalnya, atau dengan warna pakaian yang berbeda dari folder dengan tekstur khusus untuk avatar ini di parameter tekstur. Perlu diingat bahwa semua avatar kita memiliki warna kulit yang berbeda. Jadi kita perlu mengecek nama avatar kita di Skin Style atau melihat nama file yang sudah kita unduh. Di sana akan tertera namanya. Kita bandingkan, katakanlah sesuai wajah. Dan kemudian kita cari tekstur yang kita butuhkan di folder yang sesuai. Jika kita memilih tekstur dari folder lain, maka akan terjadi ketidakcocokan warna kulit pada bagian tubuh yang berbeda. Menggunakan Ctrl Z akan mengembalikan semua tekstur yang benar untuk avatar ini. Kita bisa melihat di mana letak tekstur avatar di komputer kita. Kita pilih tekstur yang diinginkan dan tekan tombol buka file di parameter tekstur. Kita masuk ke folder ini dan di sini kita dapat menyalin jalur. Di atas, di bilah alamat, saya menggunakan Ctrl C untuk ini. Lalu membuka file manager.
dan memasukkan jalur ini ke bilah alamat. Jalur ini dengan Ctrl V, dan dengan begitu cepat masuk ke folder tempat saya memiliki tekstur. Saya menyalin tekstur ini Ctrl C, dan menempatkan di folder saya sendiri, dan dari sini saya dapat membuka file-file ini di program lain, misalnya di Photoshop. Dan entah bagaimana mengubahnya, misalnya, saya bisa menerapkan tato. Jika Anda mengaplikasikan wajah pada wajah, maka aplikasikan riasan, kemudian Anda dapat membuka tekstur ini di Clue dan menerapkannya ke avatar kita. Hanya saja kali ini kita akan memilih tekstur dari folder kita sendiri. Dengan cara yang sama, kita dapat mengedit tekstur rambut dan juga sepatu avatar. Kita menemukan tempat letak, membuat salinan, mengubah, menerapkan ke bagian avatar yang sesuai. Kita juga dapat menghapus sepenuhnya tekstur yang sudah ada di permukaan avatar. Untuk menghapus tekstur dari area tertentu, kita pilih area ini dengan tombol kiri mouse dan di properti kita hapus tekstur menggunakan keranjang. Dengan cara ini kita dapat memilih berbagai bagian tubuh avatar, juga rambut dan sepatu, dan mengubah teksturnya sesuai kebutuhan. Jika kita ingin mengubah seluruh avatar secara merata, maka kita klik kanan mouse dan pilih Select All Face, yaitu pilih semua permukaan. Dan sekarang Anda dapat, misalnya, menghapus semua tekstur dari avatar secara bersamaan. Kita juga dapat mengatur warna untuk avatar kita, di area terpisah atau seluruh avatar sepenuhnya. Untuk melakukannya, klik pada icon warna, kita buka palet, dan di sini kita bisa memilih warna apapun yang kita suka. Kita belum memiliki tekstur sekarang, jadi kita melihat warna murni di avatar. Tapi jika kita memiliki tekstur, misalnya, warna ini akan ditumpangkan pada mereka. Ini akan memberikan pada tekstur warna yang sesuai. Kita juga dapat menerapkan tekstur lain ke avatar. Untuk melakukannya, pilih semua permukaan atau hanya permukaan yang diinginkan dan buka file grafik. Saya akan menambahkan gambar dari folder prints. Seret ia ke tekstur, dan seperti inilah avatar yang saya dapatkan. Permukaan avatar secara default diberikan bahan matte, tetapi kita dapat mengubah bahan kita ke yang lain. Kita bisa memilih semua permukaan misalnya, atau beberapa tertentu dan material type untuk memilih beberapa bahan lain. Saya menyarankan Anda bereksperimen dan melihat mode mana yang ada di sini. Di sini ada logam, plastik, sutra, dan sebagainya. Ada juga bahan kaca di sini. Saya akan menghapus tekstur dan menetapkan bahan glass. Bahan ini adalah bahan render only, yang berarti tindakannya seperti apa sebenarnya akan terlihat hanya dalam mode render. Saya menjalankannya, memperbaharui render interaktif. Dan seperti yang kita lihat, avatar benar-benar terlihat seperti kaca. Di jendela 3D, kita tidak melihat efek ini. Saya menutup render. Untuk bekerja lebih lanjut dengan avatar, saya ingin mengunduhnya lagi untuk mengembalikan tekstur aslinya. Ini dapat dibuka kembali dari folder avatar kita. Atau kita dapat memilih tampilan dari daftar, dalam hal ini tekstur akan kembali. Tapi ini tidak berlaku untuk sepatu dan rambut, karena ini adalah tekstur terpisah yang tidak berhubungan langsung dengan penampilan avatar. Jadi saya mengunduh ulang gaya rambut. Dan juga membuka kembali file sepatu. Jika Anda memiliki keinginan untuk bekerja dengan avatar dalam bentuk klasiknya, maka saya dapat membuat beberapa rekomendasi. Rambut kita matte secara default untuk memberikan sedikit kilau. Kita dapat menetapkan padanya bahan fabric silk atau satin, dan masih menambahkan pengaturan kilau
Untuk ini kita akan memulai mode render, render, render. Dan di sini saya klik tombol interaktif render untuk memperbaharuinya. Hanya di mode render kita akan melihat efek nyata dari pengaturan kita. Saya memilih rambut di jendela 3D, dan saya menemukan di parameter reflection atau kekasaran dan reflection intensity atau intensitas pantulan cahaya. Dengan penggeseran ini, saya menyesuaikan kilau agar rambut sudah terlihat sealami mungkin. Ada juga bahan khusus, dan untuk kulit avatar yang disebut skin, bahan ini bekerja dalam kombinasi dengan tekstur kulit avatar. Dan efeknya hanya terlihat di mode render, karena ini adalah bahan render only. Saya memilih semua tekstur avatar yang berhubungan dengan kulit dan memberi mereka bahan skin. Bahan ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan kulit secara lebih realistis dengan menambahkan sedikit efek, kulit sedikit tembus cahaya. Efek terlihat lebih baik, tetapi bagian tubuh avatar yang tipis seperti telinga, jari, dan sebagainya akan saya coba sedikit menyesuaikan warnanya. Memutarnya sehingga sedikit bersinar dari belakang, dari avatar saya sehingga efek ini terlihat sedikit lebih baik. Sekarang Anda belum bisa melakukannya, cukup memperhatikan bahan ini. Sehingga nantinya Anda dapat menyesuaikan avatar sesuai kebutuhan Anda. Dan di sini muncul sedikit tembus cahaya seperti ini melalui tubuh avatar, seolah-olah kita memiliki tubuh manusia. Dan ia menembus cahaya di area yang tipis. Jika Anda ingin, Anda dapat memperbaiki nuansa tembus cahaya ini di bagian parameter, subsurface scattering atau penghamburan permukaan, tetapi Anda dapat membiarkannya secara default. Setelah selesai mengatur tampilan avatar, tutup mode render.